Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Andini Aditya Ningtyas, NIM 215221027, Tias Ayu Kusumawati, NIM 215221036, dan Delia Hidayati dengan NIM 215221040 dari kelas Akuntansi Syariah 3A. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai akad rahan yang terbagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada pengertian akad rahan, yang kedua ada rukun dan syarat akad rahan, yang ketiga ada hukum rahan, yang keempat ada dampak dari hukum rahan, yang kelima ada manfaat dan tujuan rahan, dan yang terakhir ada berakhirnya akad rahan. Soal rahan secara bahasa dapat diartikan sebagai al-stubut, al-habs, yaitu penetapan atau penahanan. Gadai sendiri dalam fikih Islam disebut rahan, di mana termasuk suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Sedangkan definisi al-rahan menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda tersebut. Ada beberapa definisi rahan menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut ulama Syafi'i dan Hanbali, di mana mendefinisikan rahan itu menjadikan materi atau barang sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan sebagai pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Yang kedua, ada dari kalangan ulama mazhab Maliki yang mendefinisikan rahan sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang dan sifatnya mengikat. Yang ketiga, ada ulama mazhab Hanafi, di mana mendefinisikan rahan merupakan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak atau piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian yang keempat, menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab mendefinisikan bahwa rahan itu menjadikan barang atau benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu hutang yang dapat dibayarkan dari harga benda itu bila hutangnya tidak dibayar. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa rahan merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan itu boleh mengambil hutang. Rukun dan syarat akad rahan. Di dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai atau rahan yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun ialah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat ialah ketentuan yang harus dilakukan. Gadai atau rahan dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun. Yang pertama, ada akad dan ijab kabul. Yang kedua, akid, yaitu yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Yang ketiga, barang yang dijadikan jaminan. Syarat benda yang dijadikan jaminan benda tersebut dalam keadaan tidak rusak sebelum janji utang dibayar. Syarat gadai atau rahan. Yang pertama, ada rahin dan murtahin, pemberi dan penerima gadai, yang disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik. Yang kedua, sigat. Ulama Hanafiyah sendiri berpendapat bahwa sigat dalam rahan ini tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal tersebut karena sebab rahan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahan tetap sah. Dan yang ketiga ada marhun bih atau utang. Utang disyaratkan merupakan utang yang tetap,
Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Saya Tias Ayu Kusmawati akan menjelaskan materi selanjutnya tentang hukum RAN. Landasan hukum gadai syariah RAN menurut Islam sebagai syariat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dapat dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi wa in kuntum ala safari walah lam tajidu katiba farihanum mahbuda fa inna amina badukum badan falyu adilazi rumina amantahu wal yahtaqillaha rabbah wala taqtumus syahada wa may yaqtumulha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berusaha hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kutipan ayat tersebut, maka adalah ada barang tanggungan yang dipegang, merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Berdasarkan dalil tersebut, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad itu dibolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Dampak dari hukum RAN. Akibat hukum timbul dari peristiwa hukum yang terjadi, subjek hukum yang saling mengikatkan dirinya dengan adanya perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, maka muncullah hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang pertama, hak dan kewajiban penerimaan gadai. Hak murtahin atau penerima gadai. Yang pertama, pemegang gadai berhak menjual marhun apabila RAN tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai atau marhun dapat digunakan untuk melunasi pinjaman marh-bih dan sisanya dikembalikan kepada RAN. Pemegang gadai berhak mendapatkan biaya penggantinya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta marhum. Yang ketiga, selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai atau nasabah RAN. Kewajiban murtahin atau penerima gadai. Yang pertama, penerima gadai bertanggung jawab atas hilang dan merosotnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian. Yang kedua, penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai. Hak pemberi gadai atau RAN. 1. Pemberi gadai berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang dipergunakan sesudah melunasi peminjaman utangnya. 2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan
dan kehilangan harta benda yang digadaikan bila hal ini disebabkan oleh kelalaian penerima gadai. Kewajiban pemberi gadai. 1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterima dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan pemberi gadai. Kedua, pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan ada pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya. Kesimpulan dari dampahan akibat hukum peran atau gadai. Akibat hukum yang timbul dalam hubungan hukum antara ran dan murtahin menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses penggadaian untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Baik, berikutnya akan kita bahas mengenai manfaat dan tujuan rahan. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, pegadaian bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Dan yang keempat, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Kemudian, manfaat dari pegadaian antara lain ada manfaat bagi nasabah, yaitu tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Kemudian manfaat pegadaian bagi perusahaan pegadaian. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Yang ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Dan yang terakhir, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk 1. Dana pembangunan semesta sebesar 55%, 2. Cadangan umum sebesar 20%, 3. Cadangan tujuan sebesar 5%, dan 4. Dana sosial sebesar 20%. Dan tema materi yang terakhir yaitu berakhirnya akad rahan. Menurut ketentuan syariat, apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati, maka orang yang berhutang mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya. Namun, seandainya orang yang berhutang tidak mengembalikan pinjamannya, hendaklah orang yang berhutang memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan apabila izin tersebut tidak diberikan oleh pemberi gadai, maka penerima gadai dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut. Apabila batas waktu pegadaian berakhir dan hutang harus dibayar, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan
agar gadaian itu dijual dan utang akan dibayar dengan hasil penjualan barang tanggungan tersebut. Untuk menghindari kesulitan dan pembiayaan, maka pengurus pegadaian mempunyai wakil yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dan dapat dipercaya untuk menjual barang gadaian. Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si pegadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si pegadai. Sebaliknya, sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang si pegadai, maka si pegadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Sayyid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum. Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka hak kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. Praktek semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad rahan berakhir dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar hutangnya. Yang ketiga, dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. Dan yang terakhir, pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.